Selamat pagi semua, perkenalkan, saya Ari Dwi Munawaro dan rekan saya Natasha Dia Kristianti Pikawalu akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kami pada semester ini tentang studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada riset pasar. Untuk riset pasar ini kita menggunakan 3 kategori produk. Yang pertama ada olahan mozzarella, yang kedua ada makanan pendamping, dan yang ketiga ada makanan ringan. Untuk kategori olahan mozzarella kita menggunakan 2 produk, yaitu cimol mozzarella dan kondok. Yang untuk makanan pendamping kita juga menggunakan 2 produk, yaitu ada salad buah dan Oreo jelly. Untuk makanan ringan kita menggunakan 2 produk juga, yaitu makaroni dan keripik kaca. Untuk menentukan produk berdasarkan hasil riset pasar, maka kita lakukan survei menggunakan media Google Form. Dari Google Form tersebut, kita membuat beberapa pilihan untuk kategori-kategori makanan yang telah kami ketentukan. Kami mengaturnya agar para responden tidak kebingungan untuk memilih kategori dan produk makanan apa yang akan mereka pilih. Dari hasil survei didapatkan yang pertama yaitu ada makaroni, yang kedua ada cimol mozzarella, dan yang ketiga ada Oreo jelly. Kita menggunakan produk-produk ini karena dihasilkan dari persentase yang terbesar. Untuk persentase makaroni dan cimol mozzarella menghasilkan persentase yang sama, yaitu 58,2%, dan Oreo jelly sebesar 51%, sehingga kita menggunakan produk makaroni dalam usaha kita. Kemudian ada company profile. Yang pertama ada introduction atau pengenalan. Perusahaan Emako adalah perusahaan industri yang fokus di bidang olahan makanan ringan. Perusahaan Emako memproduksi makaroni goreng yang diberi variasi pada rasanya. Produk makaroni goreng tersebut diberi nama Emako sesuai dengan nama perusahaan. Proses produksi yang menggunakan bahan pilihan dan dengan cara pengolahan yang tepat menghasilkan produk makaroni goreng yang berkualitas baik. Meskipun demikian, produk Emako dipasarkan dengan harga yang terjangkau. Produk Emako muncul di pasaran pada awal tahun 2021. Adanya produk ini didasari dengan keinginan untuk mengembangkan olahan makanan ringan sesuai dengan tren yang ada. Meskipun termasuk brand baru, namun Emako dapat bersaing dengan produk yang telah ada sebelumnya. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Semoga company profile perusahaan ini dapat memberikan wacana dan informasi yang baik untuk para pelanggan. Kemudian ada visi. Visi dari perusahaan Emako yaitu yang pertama, menjadikan olahan makanan ringan dengan harga yang terjangkau, namun tetap mengedepankan kualitas bahan baku yang dipakai. Lalu yang kedua, menjadikan Emako sebagai perusahaan market leader dalam industri makanan ringan. Kemudian ada misi. Yang pertama, menyediakan produk yang berkualitas lebih unggul daripada produk sejenis lainnya. Yang kedua, selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap customer, baik berada di offline ataupun di online store. Lalu kenapa harus pilih kita? Karena Emako merupakan salah satu makanan ringan yang digemari oleh masyarakat, khususnya kaum remaja. Emako merupakan makanan ringan berupa makaroni goreng yang diberi taburan bumbu beraneka rasa yang dapat menambah cita rasa. Dengan tekstur yang renyah, Emako cocok digunakan sebagai camilan pendamping saat menonton film hingga mengerjakan tugas. Emako diproses dengan cara terbaik, sehingga menghasilkan makaroni goreng yang berkualitas baik pula. Proses penggorengan Emako menggunakan minyak pilihan, dengan kematangan yang tepat agar tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Emako dapat bertahan hingga 1 bulan setelah dibuka dari kemasan jika diletakkan dalam wadah yang tertutup rapat. Emako juga tidak menggunakan bahan pewarna, sehingga dapat dikonsumsi dengan aman tanpa rasa khawatir. Kemudian, dengan variasi rasa yang beraneka ragam, sangat cocok dikonsumsi oleh semua kalangan. Rasa dapat disesuaikan dengan keinginan dan selera masing-masing. Tidak hanya itu, harga yang ekonomis dan ramah bagi kantong pelajar membuat para remaja dapat membelinya dengan mudah, tanpa harus meminta tambahan uang jajan. Kemudian, tim kami ada 2 orang. Yang pertama ada Ari Dwi Munawaro sebagai Direktur Pemasaran yang bertanggung jawab pada operasi pemasaran secara keseluruhan perusahaan seperti merencanakan
mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan pemasaran perusahaan. Kemudian yang kedua ada Natasha Diakristanti-Tikwalu sebagai Direktur Operasional yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional, produksi, proyek, hingga kualitas hasil produksi. Kemudian untuk para klien bisa menemukan kami di berbagai sosial media milik kami seperti yang tertera di layar dan dapat mengontak kami pada nomor telepon di sini atau mengunjungi store langsung di Jalan Pajaran nomor 15, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Selanjutnya yaitu ada aspek legalitas. Jenis legalitas usaha kami yaitu perseroan komanditer atau komanditer venture shop atau yang disingkat dengan CV. CV merupakan perserikatan beberapa pengusaha menjadi satu kesatuan untuk mengolah usaha bersama di mana sebagian anggota aktif dan lainnya bersifat pasif. Alasan kita memilih jenis legalitas CV yaitu yang pertama yaitu mudah dalam pemilihan nama. Yang kedua, memungkinkan untuk mendapatkan banyak modal. Yang ketiga, proses pendiriannya lebih singkat. Yang keempat, ada biaya pendirian relatif murah. Yang kelima, dibentuknya berdasarkan kesepakatan antara beberapa pihak. Yang keenam, tanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan. Dan yang ketujuh, ada laba yang diperoleh CV hanya dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk mendirikan perserikatan komanditer atau komanditer venture shop atau yang disingkat dengan CV. Yang pertama yaitu persiapan pendirian perusahaan. Di sini yang perlu dilakukan yaitu persiapan modal, menentukan sektor yang akan dijalankan, dan menentukan sasaran. Yang kedua yaitu pendirian perusahaan. Dalam pendirian usaha yang dilakukan yaitu menyiapkan kelengkapan data CV yang akan didirikan, melakukan pemesanan nama CV yang akan digunakan melalui sistem administrasi badan usaha atau SABU. Dan yang ketiga yaitu membuat akta pendirian CV di hadapan notaris. Dan langkah yang ketiga yaitu setelah perusahaan berdiri. Hal yang dilakukan yaitu melakukan pelaporan tenaga kerja yang terlibat dalam perusahaan, menjaga segala macam dokumen perusahaan, membuat perjanjian secara tertulis, melakukan pembayaran pajak, dan mendaftarkan nama produk. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada segmentasi geografi. Untuk sementara waktu ini, produk Emaco hanya bisa didapatkan di Kabupaten Sidoarjo. Di sini, customer bisa melakukan pemesanan melalui website, sosial media, atau langsung melakukan pembelian ke toko. Namun, tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari demand semakin bertambah, kami akan memperbesar sayap bisnis kami ke berbagai kota. Kemudian ada segmentasi demografi. Produk makaroni dengan aneka rasa adalah sebuah produk makanan ringan yang banyak disukai orang. Apalagi dengan tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dari level 0 hingga 5, menjadikan semua usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan bukan menjadi penghalang untuk menjadikan produk Emaco menjadi camilan favorit. Sehingga, dalam segmentasi ini, kami memiliki target pasar laki-laki atau perempuan berumur 17-23 tahun yang berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa-mahasiswi. Lalu ada segmentasi psikografi. Makaroni Emaco ini merupakan produk yang cocok sekali digunakan sebagai teman pendamping pelajar atau mahasiswa-mahasiswi yang suka dengan makanan pedas di saat mereka sedang mengerjakan tugas atau sering melakukan me time dengan menonton film. Sehingga targetingnya, Emaco menentukan target pasar dengan membidik segmen remaja, perempuan atau laki-laki dengan segmen semua kalangan yang menyukai camilan pedas beraneka rasa. Karena semakin berjalannya waktu, varian Emaco akan terus mengalami perkembangan dan akan ditambahkan inovasi-inovasi terbaru sehingga permintaan customer akan segera terrealisasikan. Kemudian ada positioning. Dalam menentukan posisi pasar, di sini kami akan menjual produk Emaco dengan harga yang sedikit lebih rendah dibanding pesaing. Namun, meskipun demikian, customer tidak perlu khawatir akan bahan baku yang digunakan, karena di sini kami akan tetap terus berusaha untuk menjaga kualitas produk yang kita punya. Tidak hanya itu, kami juga akan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada setiap customer yang membeli produk kami.
baik itu di offline store atau di online store atau marketplace. Lalu di sini ada bentuk packaging kami. Selanjutnya yaitu ada forecasting. Kita melakukan forecast untuk makaroni dengan berbagai macam rasa. Yang pertama ada rasa balado. Untuk rasa balado kita menggunakan forecast dengan metode moving average dan exponential smoothing. Pada forecast moving average didapatkan MAD sebesar 72,85, MSE sebesar 7.927,22 dan MAPE atau MAPE sebesar 19,86%. Untuk metode eksponensial smoothing didapatkan nilai MAD sebesar 71,93, nilai MSE sebesar 8.536,90 dan MAPE sebesar 21,52%. Selanjutnya yaitu ada forecast untuk makaroni varian rasa keju. Pada varian rasa keju ini kita menggunakan forecast dengan metode moving average dan exponential smoothing. Untuk metode moving average didapatkan nilai MAD sebesar 59,85, nilai MSE sebesar 5.371,78 dan nilai MAPE sebesar 19,74%. Untuk yang metode exponential smoothing didapatkan nilai MAD sebesar 59,9, nilai MSE sebesar 5.771,09 dan nilai MAPE sebesar 21,39%. Selanjutnya yaitu ada makaroni dengan varian rasa original. Kita juga menggunakan metode forecast berupa moving average dan exponential smoothing. Untuk metode moving average didapatkan nilai MAD sebesar 42,93, nilai MSE sebesar 2.744,46 dan nilai MAPE sebesar 19,89%. Sedangkan untuk metode exponential smoothing didapatkan nilai MAD sebesar 32,81, nilai MSE sebesar 1.562,46 dan nilai MAPE sebesar 15,61%. Kemudian di sini ada aspek teknis dan teknologi. Dan ini merupakan layout tata letak pabrik dari perusahaan Emako. Dan di sini juga terdapat flowchart proses produksi makaroni goreng yang berbentuk bagan dan peta proses operasi. Selanjutnya yaitu ada aspek sumber daya manusia. Pada aspek sumber daya manusia yang pertama yaitu ada standar operating producer atau yang biasa disingkat dengan SOP. Pada SOP ini dijelaskan yang pertama ada tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, definisi dan juga uraian prosedur. Pada uraian prosedur ada diagram alir atau biasa yang disebut dengan flowchart untuk menentukan bagaimana cara untuk merekrut karyawan. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi pada perusahaan. Struktur organisasi pada perusahaan Emako yaitu yang pertama ada direktur. Di bawah direktur ada Human Resource Development atau biasa yang disingkat dengan HRD, ada Production, ada Marketing, serta ada Financial and Accounting. Dan di bawah organisasi itu ada staf-staf yang membawainya. Selanjutnya yaitu ada tugas utama serta tanggung jawab dari struktur organisasi yang kita punya. Yang pertama ada HRD. Tugasnya yaitu merekrut dan menyeleksi calon karyawan. Yang kedua ada training and development. Yang ketiga ada career planning. Selanjutnya ada bagian production. Pada ini tugasnya yaitu melakukan perencanaan produksi, menentukan standar kualitas, dan menjalankan proses produksi. Untuk bagian marketing, tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengenalkan produk ke masyarakat, mencari informasi tentang kebutuhan customer, penghubung antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu ada bagian finansial. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan transaksi, dan melakukan penginputan data.
Selanjutnya yaitu ada reward dan punishment pada perusahaan. Reward yaitu sebuah penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas jasa dan prestasinya dalam sebuah perusahaan. Untuk reward yang pertama yaitu memberi bonus kepada karyawan yang berprestasi, yang kedua menaikkan gaji karyawan yang berprestasi secara konsisten, dan yang ketiga yaitu menaikkan jabatan untuk karyawan yang berprestasi dan memberi pengaruh baik pada perusahaan. Selanjutnya ada punishment. Punishment ini yaitu ada hukuman yang diberikan kepada karyawan karena melakukan sebuah pelanggaran. Yang pertama yaitu memberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis pada pelanggaran ringan. Yang kedua, pemotongan gaji apabila sering melakukan pelanggaran ringan. Yang ketiga, ganti rugi apabila ada fasilitas perusahaan yang rusak akibat pelanggaran karyawan tersebut. Yang keempat, penurunan jabatan apabila tidak bertanggung jawab atas jabatannya. Dan yang kelima, melakukan tindakan PHK apabila melakukan pelanggaran yang fatal dan merugikan perusahaan. Kemudian di sini ada aspek keuangan. Yang pertama ada pembiayaan proyek periode praoperasi. Di sini didapatkan total biaya proyeknya sebesar Rp670 juta dengan 500 juta modal sendiri dan 170 juta kredit. Lalu yang kedua ada biaya operasi kebutuhan modal kerja. Yang didapatkan kebutuhan modal kerja per bulannya yaitu 143 juta 433.333 rupiah. Kemudian ada proyeksi laba rugi. Nah, pada tahun pertama hingga tahun kelima, perusahaan Emako akan mendapatkan laba bersih sekitar Rp324.800.000 sampai Rp2.125.674.108. Kemudian ada proyeksi arus kas. Pada periode praoperasi hingga tahun kelima, perusahaan Emako akan mendapatkan saldo akhir sebanyak Rp300 juta hingga Rp6.206.486.277. Kemudian pada proyeksi laporan posisi keuangan pada periode tahun pertama hingga tahun kelima, perusahaan Emako akan mendapatkan laba periode berjalan sebanyak Rp324.800.000 hingga Rp2.125.674.168. Selanjutnya yaitu ada SWOT analisis. Analisis SWOT digunakan untuk mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama perusahaan. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Kekuatan pada perusahaan kami yaitu ada mempunyai banyak varian rasa, disukai banyak orang, harga terjangkau, umur simpan yang panjang, dan pelayanan yang ramah. Selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya yaitu kurangnya promosi, terbatasnya teknologi yang dipakai, dan manajemen yang belum tertata rapi. Selanjutnya ada opportunity atau peluang perusahaan. Yang pertama ada lokasi strategi, yang kedua ada peluang besar, yang ketiga bahan baku yang murah, yang keempat yaitu bahan baku mudah untuk didapatkan, dan yang terakhir yaitu daya beli masyarakat yang meningkat. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancaman pada perusahaan kami yaitu kreativitas produk, adanya pesaing, adanya fluktuasi harga, dan akan ada produk pengganti. Kemudian ada aspek analisa kriteria investasi. Yang pertama ada net present value atau NPV. Di sini kami menggunakan biaya bunga 8%, sehingga didapatkan NPV-nya Rp3.144.148.808. Kemudian yang kedua ada internal rate of return, sehingga didapatkan jumlah IRR sebanyak Rp1.188.716.637. Kemudian ada payback period. Untuk total payback periodnya didapatkan selama 1,79 tahun. Dan untuk maksimal payback periodnya selama 5 tahun.
Lalu ada Profitability Index atau PI. Di sini didapatkan PI sebesar 1,09. Kemudian ada Break Even Point atau BEP. Di sini didapatkan BEP unitnya dari tahun 2017 hingga 2021 sebanyak 0,32 hingga 0,73. Kemudian untuk BEP rupiahnya dari tahun 2017 hingga tahun 2021 didapatkan harga sebanyak 2.218 hingga 4.369 Rp4.369.000. Kemudian ada average rate of return atau ARR. Di sini didapatkan persentase sebesar 158% atau 1,58. Dari perhitungan-perhitungan yang telah kami lakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa perusahaan Emako telah layak untuk menjalankan usaha. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.